Oke sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel YouTube Pasa Tutorial Mengemudi. Perjumpaan kali ini saya akan bahas masalah kopling. Jadi untuk menekan kopling itu harus tepat waktu. Kira-kira kapan kita menekan kopling? Yang pertama, kita menekan kopling pada saat masukkan gigi, oper atau apalah istilahnya. Yang jelas kita geser tongkat persneling, geser ini ya. Terus yang kedua, seperti yang saya bilang, pada saat mobil sudah jalan pelan. Dan ada dua versi mobil jalan pelan. Yang pertama, jalan pelan mau berhenti, dan jalan pelan tidak mau berhenti. Jadi untuk mau berhenti itu ya pada saat kita ingin berhenti di jalan dimanapun nantinya, itu penekanan kopling full. Kalau gerakan mobil pelan dan tidak mau berhenti, contohnya di kemacetan atau putar balik atau belok atau masuk gang, itu jalan mobil pelan, tentu kita menekan setengah kopling supaya mobil tetap perputarannya stabil dan nyaman. Seperti apa yang saya bilang akan saya buktikan sekarang. Tapi sebelum itu, bagi yang belum like, subscribe, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan ingat tanda lonceng supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel YouTube Pasa Tutorial Mengemudi. Oke sahabat, kembali ke videonya. Dan sekarang saya akan praktekkan kapan kita menekan kopling. Yang pertama, kita menekan kopling pada saat masukkan gigi. Saya akan jalan seperti biasa, mengawali jalan mobil atau start awal mobil, rem tangan turun. Nah, yang ini ya, tekan kopling full. Ini yang pertama, masukkan gigi. Untuk mengawali gerak, pastikan gigi satu. Setelah itu, buka kopling sedikit demi sedikit sampai ada titik gerak. Kalau sudah ada titik gerak, tahan beberapa saat. Oke. Baru kemudian kita buka kopling pelan-pelan. Tapi sebelumnya kita sen kanan, pantau di belakang. Kalau sudah aman, buka kopling pelan sampai habis. Untuk gigi satu, kalau sudah pergerakan mobil stabil, kita tidak perlu menekan kopling. Contohnya saat sekarang ini pergerakan mobil pelan sekali. Bagi teman-teman di rumah, supaya lebih paham, supaya jangan sampai kita kalau gigi satu ya, pahami tidak menekan kopling pada saat gerakan mobil sudah perputarannya stabil. Jadi tidak perlu menekan kopling. Tinggal kita kalau nanti ingin menambah kecepatan, tinggal di sentuh gas halus. Kalau kasar jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, itu agak lompat. Jadi pastikan aja stabil, pelan-pelan, tipis, halus. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Karena untuk sentuhan gas awal gigi satu, powernya sangat besar. Oke, saya kembali tidak menekan apa-apa. Ini mobil bergerak. Kira-kira kalau kita lihat pohon kayu bergerak seperti itu, jadi kita tahu mobilnya bergerak dengan lambat, pelan sekali ya. Kita tidak menekan kopling. Kalau kita lihat di kilometer, jadi 0, tidak ada kecepatannya. Saat kapan mobil bisa mati? Saat sekarang kita rem dan keras. Kalau masih berputar roda mobil, tidak bakalan mati. Jadi ada dua versi untuk rem. Ngerem untuk melanin mobil saja, dan ngerem untuk bikin mobil berhenti. Jadi seperti itu untuk kita ngerem ya, pastikan saja kalau kita ngerem untuk melanin mobil saja, gigi satu tidak bakalan mati. Teman-teman pahami ini supaya lebih
dapat nantinya untuk memperlancar mengemudi atau lebih pede nantinya di jalan. Ini gigi 1, dan kalau gigi 2, saya sekarang ganti gigi 2. Sentuh gas halus pelan sekali sampai dia agak rada-rada teriak. Dia kira-kira kecepatan mobil 10 km per jam. Sudah bisa ganti gigi 2, tapi maksimalnya ini 20. Bisa dilihat di kilometer. Kalau ini ditanyakan ya, sudah 20, lepas gas full koplingnya. Ganti gigi 2, buka kopling pelan, habisin tapi pelan. Pastikan pelepasan terakhir benar-benar pelan supaya lebih halus, baru sentuh gas. Itu untuk gigi dari 1 ke 2, jadi 10 km per jam sudah bisa ganti gigi 2, maksimal 20 biasanya digunakan pada saat kita buru-buru dan ditanyakan. Jadi ganti gigi dari 1 ke 2 ditanyakan. Dan untuk dari 2 ke 3 maksimalnya 40 km per jam. Sekarang saya tambah kecepatan dari 20, 30 sudah bisa diganti gigi 3. Oke. Karena jalannya paping agak terguncang, kita santai dulu. Kita masuk ke serangan. Karena ada sepeda, kita kanan sedikit dan pandang motor pelanin mobil ya. Karena gigi 3, pastikan kita ganti gigi 2. Buka kopling pelan, habis, baru sentuh gas lagi untuk menambah kecepatan. Sebentar lagi saya praktekin lagi. Ini ganti gigi 3 dari gigi 2. Karena ada yang mendahului, kita hanya sekedar lepas gas, tidak ngerem, supaya dia mendahului dengan nyaman dan aman. Baru kita sentuh gas. Itu untuk mengatasi saat ada kendaraan yang mendahului kita. Jangan sampai ada yang mendahului kita tancap gas, nanti bentrok kita di jalan. Oke. Ini saya gunakan gigi 3. Jadi kecepatannya dia boleh-boleh saja 20 kalau gigi 3, tapi jangan sampai terlalu kurang. Untuk gigi 3 kalau kurang kecepatannya jadi seperti ini dia. Nah, sudah pelan ya, 10 km per jam. Tentu ada rada-rada getar dan tidak nyaman. Boleh-boleh saja, cuman pelan, jangan sampai spontan gas. Kalau untuk terburu-buru kita pastikan gigi 2. Buka kopling pelan sampai habis, baru sentuh gas ya. Ini dia bertenaga. Dibelokkan, pastikan kaki ke rem, tapi standby saja. Sudah aman kira-kira, sentuh gas lagi. Lepas gas full kopling, masukkan gigi 3.
Yang terpenting untuk dari 2 ke 3 di atas 20 km per jam boleh ganti gigi 3. Saya berhenti di depan, siaga rem karena sudah pelan, tekan kopling full ganti 2. Buka kopling sedikit supaya ada gerakan dikit. Nah, di sini saya berhenti, tekan kopling full. Tipis remnya supaya tidak mendadak rem, supaya halus. Jadi ini tekan kopling untuk berhenti. Jadi pastikan kaki ke rem dan kopling. Dan sekarang saya akan praktekkan jalan mobil pelan dengan gigi 1. Gigi 1. Standby rem. Tidak bergerak. Tidak perlu kita menekan rem. Terkecuali pada saat lepas rem, pergerakan mobil mundur, kita mau maju, pastikan ngerem. Dan ini tidak mundur, jadi tidak ngerem. Tapi tetap kaki standby di rem, jangan sampai kakinya seperti ini ya, mobil bergerak nanti bahaya ya, karena ini setengah kopling pasti bergerak mobilnya. Tetap seperti ini untuk mengimbangi gerakan mobil. Ini namanya kombinasi kopling sama rem. Nah, saya akan belok ke kiri. Di segitiga ini saya akan belok terus dengan setengah kopling ya. Jadi ini yang saya maksud, mobil jalan pelan tapi bukan niat kita untuk berhenti. Makanya kita perlu menekan kopling setengah. Saya ke kiri lagi, pastikan di kanan aman, miring sedikit, full. Dan tetap kita gunakan setengah kopling saja. Tetap kaki standby di rem. Kalau perlu cepat, tekan rem sedikit. Kembali 1, 2. Dan ini kita tidak terlalu sibuk untuk bermain gas. Kalau main gas itu gaya pro. Untuk pro seperti ini. Karena semua butuh proses, jadi saat belajar kita pakai setengah kopling saja. Kalau untuk pro biasanya permainan seperti ini ya, kombinasi gas sama kopling. Supaya teman-teman tidak pusing atau tidak bingung, apakah tidak perlu ngegas? Perlu sekali kalau untuk pro. Tapi kalau untuk pemula, untuk amannya ya main setengah kopling. Kalau pemula diarahkan untuk main gas itu sangat berbahaya. Yang ada ingat gas, tidak ingat rem. Semua ada dasar. Kalau sudah dasarnya bagus, nanti perkembangannya akan bagus juga. Nah, kita main gas aman. Ganti 2. Ini setengah kopling. Aman di kanan, di kiri juga aman. Nah, kalau ini main gas, kalau pemula yang ada nanti nyebur ke kali, pastikan setengah kopling dan rem. Aman kita. Sudah stabil, buka pelan. Habis koplingnya, sentuh gas. Di depan saya akan contohin lagi. Saya akan putar balik. Sebelum pindah ke jalur kanan, pastikan pantau ke belakang, ada mobil, pastikan
tetap dulu di jalur, sudah ada selah, sen ke kanan, masuk. Nah, jadi orang itu mengerti kalau kita sudah sen kanan, otomatis motor atau mobil ke kiri. Yang penting ada selah. Kalau tidak ada selah ya jangan memaksa, bahaya di kita, bahaya di orang lain. Nah, di depan ini saya akan putar balik. Tentu mobil jalan pelan. Nah, saat seperti inilah kita tekan kopling. Kapan? Pelanin dulu mobilnya, jangan langsung tekan kopling full. Kalau tekan kopling full dia akan ngeblong. Pastikan aja pelanin mobil, udah pelan, tekan kopling ya. Karena ketiga full kopling, ganti dua. Pastikan ngerem tipis, hanya melanin mobil, bukan untuk berhenti. Kecuali sudah ada mobil di depan, baru kita berhenti. Dan tetap cari setengah kopling dulu, kombinasi kopling rem. Kalau sudah dapat, ini baru enteng kita bekerja. Kalau belum dapat, sudah dekat, pastikan kita jangan utamakan setengah kopling dulu, tapi pastikan ngerem, jaga jarak di depan. Dan tindakannya kalau udah jalan di depan, buka ada kopling sedikit demi sedikit, ada detik gerak, tahan, baru kenalkan di rem. Tinggal mutar sesuai belokan atau putar balik. Jangan main gas, boleh aja main gas, cuman saya contohin tidak main gas. Buka kopling pelan sampai habis, baru sentuh gas stabil. Gas sedikit, ini gigi 2, kira-kira 30 km per jam. Nanti gigi 3. Buka kopling pelan sampai habis, sentuh gas. Untuk berhenti, jadi kita main kopling, pelanin mobil, sen kiri, tekan kopling full. Untuk berhenti gigi berapa saja bisa digunakan, yang terpenting kita tekan kopling full. Kalau untuk bergerak lagi, pastikan ganti giginya. Nah, kalau sudah berhenti seperti ini, mau gerak, pastikan 1. Ada kopling sedikit demi sedikit, ada tenaga, tahan di rem, sen ke kanan, pantai di belakang, masih ada motor, kita jangan keluar dulu. Sudah aman, mas dari kanan, pantau ke depan, jangan lagi mantau ke belakang. Kehabis kopling, sentuh gas. Yang penting kita tidak jalur kanan langsung, kita jalur kiri. Lepas gas full kopling 2. Kak pelan sampai habis, sentuh gas. Saya akan keluar ke bypass. Dan di depan saya praktekkan jalan mobil pelan, tentu main kopling, yaitu kopling setengah, karena saya tidak ingin berhenti. Kalau berhenti ya kayak tadi full koplingnya, karena mau ke kiri, saya ke kiri. Pelanin mobil, untuk pelan tidak boleh gigi 3, pastikan gigi 2 dulu. 2, buka kopling setengah, miringin mobil, pantau ke kanan, cari peluang, ada peluang, masuk pelan-pelan. Buka kopling pelan habis, sentuh gas, stabilkan. Jadi tidak perlu ke belakang lagi pandangannya, pastikan saja kita lurus dan bayar kita yang depan kiri truk. Jadi perbandingannya untuk bawa mobil itu sisi kiri 75% berbahayanya dibanding di kanan. Saya sen kanan, aman di belakang, masuk, ganti 3. Saya akan putar balik di depan.
Pelanin mobil, tekan kopling full. Saya pakai gigi 2. Nyaris berhenti, buka kopling setengah supaya ada gerakan tenaga mobil. Standar di rem. Tapi kalau berat mobilnya pastikan gigi 1 di sini ya. Kembali jalur kiri. Di depan lampu merah, pelanin mobilnya, full kopling, masukkan gigi 2 sambil pelanin mobil, sambil perhatikan jarak kita aman. Ini untuk berhenti sementara supaya pada saat di depan jalan lepas rem bergerak mobilnya. Tapi kalau lama full koplingnya. Netral. Buka kopling, dapat istirahat kaki supaya kaki kanan juga bisa istirahat. Rem tangan. Ya. Seperti ini caranya untuk berhenti di lampu merah kalau lampunya lama. Dan tindakannya harus cepat. Slow bro. Jika kopling pelan, gas. Ya, jadi untuk di lampu merah, karena semua orang itu lama-lama menunggu supaya lampu hijau dari merah, pastikan kita pergerakannya cepat. Kalau belum siap dengan kecepatan gerakan untuk dari diam sampai bergerak, tindakannya jangan rem tangan. Pastikan siaga terus.